Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Kak Rangga, silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Begini Bu, sesuai dengan pembahasan yang kita bahas bulan lalu, bagaimana dengan penyuluhan pada Desa Sukamaju di bulan ini? Temanya itu diabetes mellitus. Bisa nggak yuk, ya Bu ya? Bisa sih Pak, tapi kalau boleh tahu alasannya apa ya Pak? Kayaknya itu kasus diabetes di desa saya itu meningkat Ibu. Ada saja yang kena. Begitu ya Pak. Jika begitu nanti akan saya diskusikan lagi kepada anggota penyuluh dari puskesmas kami. Saya bisa memberikan kabar ke Bapak sekitar 1 minggu dari sekarang. Gimana Pak? Siap, baik Bu. Nanti saya usahakan juga untuk alat dan perlengkapannya itu dari desa saya ya Bu ya. Baik Pak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup nih Bu, karena saya juga ada rapat di desa, saya mohon pamit nih. Ya, makasih ya Pak. Oke. Baik Ibu-Ibu, kemarin kepala desa yang biasanya desa tempat kita melakukan penyuluhan menemui saya, memberitahukan bahwa materi yang akan kita bawakan untuk penyuluhan tentang diabetes. Bagaimana menurut Ibu-Ibu? Boleh Bu, kebetulan juga kasus diabetes mellitus ini kan menjadi kasus yang marak ya di kalangan kita. Iya, nanti kita cari dan susun materinya ya. Tapi kira-kira waktunya kapan ya Bu? Kemarin saya sudah diskusi dengan Bapak Kepala Desanya sekitar 1 minggu dari sekarang. Saya setuju, nanti kita persiapkan bersama-sama. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu, duduk yang rapi. Sebentar lagi pihak puskesmas akan datang nih, Pak Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kami akan melangsungkan penyuluhan dengan judul Sadar Diabetes dan Gunakan Insulin dengan Cermat. Sebelumnya, terima kasih untuk waktu yang telah disempatkan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Langsung saja, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, langsung saja kami mulai untuk materinya yang akan disampaikan, dan nanti akan ada sesi tanya jawab ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya persilahkan untuk Ibu-ibu peturut, silakan disampaikan materi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Popon Rahmat, dan ini ada rekan saya yaitu Mbak Rasita Sari, dan sebelumnya ada Mbak Rasita Dejiga, dan tadi ada Mbak Nur Indah Sari. Baik, kita mulai untuk materinya ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan terjadinya dan gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang ditandai dengan gangguan insulin, adik sekresi ataupun keduanya. Dan diabetes mellitus ini kerap kali dijumpai dengan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Ya, mengapa sih diabetes mellitus itu bisa terjadi? Diabetes mellitus itu bisa terjadi karena tubuh kurang menghasilkan insulin atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan insulin, sehingga penderita harus terus-terusan disuntik insulin. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Mau tanya apa perbedaan diabetes tipe 1 dan tipe 2? Jadi begini ya Dek ya, diabetes mellitus tipe 1 dan 2 itu jelas berbeda. Nah, di mana diabetes mellitus tipe 1 itu adalah keadaan tubuh, terutama di kelenjar pankreas, tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu adalah keadaan tubuh yang dimana bisa memproduksi hormon insulin, namun dalam jumlah yang kurang. Oleh karena itu, tubuh kita perlu dilakukan penyuntikan hormon insulin agar gula darah kita itu menjadi normal. Terus Bu, diabetes itu faktor genetik atau gimana Bu? Ya, jadi diabetes mellitus itu salah satunya faktor dari genetik, namun ada juga dari pola makan kita. Jadi bagaimana? Apakah sudah paham?
Sudah Bu, terima kasih. Sama-sama. Di sini apakah ada yang menderita diabetes tipe 1 dan 2? Saya Bu, saya diabetes tipe 2 dan saya rajin menyuntikkan insulin, tetapi saya kadang bingung membaca aturannya Bu, karena biasanya dilakukan oleh perawat saya. Baik Bu, jadi saya akan menjelaskan mengenai metode cermat dalam penggunaan insulin. Nah, cermat ini sendiri adalah akronim yang harus kita pahami dan harus kita perhatikan bagaimana cara kita untuk menggunakan insulin itu sendiri. Nah, kata cermat ini bukan hanya sekedar singkatan yang tidak mengandung arti, namun di setiap hurufnya itu ada kata yang harus kita pahami. Contohnya kata C di sini, C itu artinya kita harus mencermati jenis dan dosis insulin yang harus kita gunakan. Kemudian untuk E, untuk bagian E itu adalah edukasi pendidikannya seperti apa. Kemudian untuk R itu artinya rotasi lokal pendidikan. Kemudian untuk M artinya kita harus mandiri mengontrol gula darah kita. Kemudian yang terakhir adalah aturan bagaimana kita menyimpan insulin itu sendiri. Bagaimana Bu, apakah bisa dipahami? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ini Bu, izin bertanya, cara menyimpan insulin itu bagaimana ya? Insulin yang masih ada segelnya itu bisa disimpan di lemari pendingin. Tetapi usahakan ya Bu, jangan sampai beku. Dan selain itu juga insulin bisa disimpan di ruangan dengan suhu ruang. Dan usahakan juga ruangannya tidak boleh langsung terpapar oleh sinar matahari dan juga jangan terlalu lembab. Biasanya insulin ini bisa bertahan sampai 1 bulan jika disimpan di ruangan dengan suhu ruang. Oh begitu ya Bu, saya sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya Bu, saya dengar-dengar kalau menyuntikkan insulin di tempat yang sama itu katanya tidak boleh ya, apakah itu benar? Baik Bapak, bukannya tidak boleh, tapi lebih baik Bapak suntiknya itu tuh di tempat yang berbeda-beda. Misalnya hari ini Bapak menyuntikkan di perut bagian kiri, besok Bapak suntiknya itu tuh di perut bagian kiri nggak apa-apa, tapi agak digeser tempatnya. Soalnya kalau disuntik di tempat yang sama terus, nanti takutnya akan muncul benjolan atau perubahan warna kulit. Apakah bisa diterima Pak? Oh, saya paham Bu, terima kasih. Bu, saya mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita harus mencermati jenis dan dosis insulin. Itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Jadi maksudnya seperti ini, Bu. Setiap insulin itu memiliki karakteristik dan juga durasi kerja yang berbeda-beda. Tentunya insulin itu kan memberikan manfaat bagi penderita diabetes mellitusnya. Nah, contohnya misalkan Ibu menggunakan insulin yang reguler, di mana insulin reguler ini akan bagus disuntikan 30 menit sebelum Ibu makan. Nah, untuk dosisnya itu sendiri itu menyesuaikan kondisi tubuh pasiennya. Terima kasih penjelasannya Bu. Iya, sama-sama Bu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Bu, maaf Bu, saya tadi terlambat. Ini saya mau bertanya Bu, saya kurang mengerti tentang edukasi pen insulin itu bagaimana ya Bu? Soalnya saya masih bingung di bagian tersebut Bu. Biasanya untuk memasukkan insulin itu ke tubuh kita bisa menggunakan pen insulin dan pompa insulin. Pen insulin sendiri itu terbagi menjadi 2, ada pen insulin yang bisa digunakan secara berulang kali dan ada pen insulin yang tidak bisa diisi ulang. Nah, untuk caranya sendiri itu tergantung pada merek dan jenis yang kita gunakan. Jadi begitu ya Ibu. Baik Bu, terima kasih. Baik Ibu, saya izin bertanya ya Bu ya. Jadi kan saya di sini masih penasaran terkait apa saja yang mempengaruhi kadar gula darah kita itu ya Bu ya. Mohon penjelasannya Bu. Bisa banget Ibu, jadi gula darah itu bisa dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi, jenis aktivitas atau olahraga yang kita lakukan, dan emosi kita. Jadi gula darah dan insulin itu sangat dipengaruhi oleh dimanapun kondisi tubuh kita. Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang terapi insulin ini? Ya Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih atas antusias dan perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Yovila. Baik, terlihat ya dari tadi Bapak Ibu sangat bersemangat mengenai penyuluhan hari ini. Di sini saya dari Puskesmas dan penyuluhnya memiliki poster yang mungkin bisa dibaca-baca agar menambahkan ilmu yang bermanfaat. Ini saya bagi posternya. Baik, karena penyuluhannya sudah berakhir sampai sini,
saya perwakilan dari tim penyuluh mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Desa yang sudah membantu penyuluhan hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini. Saya juga sebagai perwakilan mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan kami. Sekian, saya tutup. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu.